Sakit, perpisahan itu sakit bagi satu kelompok. Satu jamaah kalau ditinggal oleh salah satu kawannya pasti akan merasakan sakit. Apalagi berpisahnya ini kita yang tidak mungkin bisa kembali lagi karena sudah beda. Karena apa? Mereka ini, beliau ini yang saya tahu di sini sangatlah aktif dalam berjamaah. Sekarang sudah kita kehilangan tinggal beberapa orang saja. Sekarang yang hadir di masjid ini sebelum adzan subuh tinggal sedikit. Yang hadir sebelum adzan subuh. Saya karena sering di sini, jadi menyaksikan, tahu betul siapa saja jamaah yang datang sebelum subuh. Bapak Mahfud, Bapak Selamat jauh setengah jam sebelum adzan subuh sudah standby, sudah beristighfar di dalam masjid. Terus disusul dengan Mbah Sumali, disusul dengan Mas Erwan kalau tidak ada pengajian di luar, disusul dengan almarhum Mbah Mok. 4 orang ini yang selalu standby setengah jam sebelum adzan subuh. Nah ini, andaikan saya berpikir setiap hari, andaikan beliau diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti ini harus ada cepat generasi penerus kita yang belum istiqomah seperti beliau-beliau. Monggo kita meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Sebaik-baiknya orang jamaah yang hadir ke masjid itu, 1, sudah punya wudhu dari rumah, 2, datang sebelum adzan. Itu kan pahalanya berbeda daripada orang yang datang ke masjid sebelum adzan tapi belum punya wudhu. Yang itu masih mending daripada dibandingkan dengan orang yang datang pas waktu adzan tapi sudah punya wudhu. Dan ini lebih utama daripada yang datang ke masjid setelah adzan tetapi belum punya wudhu. Jadi kita yang belum bisa istiqomah, monggo kita tingkatkan keimanan, ketakwaan, kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita doakan beliau-beliau yang istiqomah, yang datang sebelum adzan subuh, kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi kesehatan, kekuatan, keistiqomahan kepada kita semua, khususnya kepada beliau-beliau yang hadir jamaah aktif di Masjid Al-Hikmah ini. Dan kita doakan, mungkin ini Mbah Sumali itu sakit ya. Soalnya kemarin saya lihat sholat sunnahnya sudah mulai duduk, karena mungkin usia sudah sepuh ya. Kita doakan, kalau kita kehilangan itu semakin habis. Karena apa? Kalau masalah keagamaan mencari gantinya itu susah. Kalau Bapak Presiden lengser, meninggal, sekarang meninggal, besok sudah ada gantinya. Tapi kalau jamaah yang diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum tentu bisa ada gantinya. Apalagi kalau yang diambilnya Pak Ustadz sekarang diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum tentu 20 tahun kemudian dapat penggantinya. Makanya kita doakan guru-guru besar kita yang selalu memberikan tausiah di Masjid Al-Hikmah ini diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan panjang usia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut pembahasan kita tentang kemarin maksiat lidah. Mungkin tema hari ini selesai setelah kita 3 kali membahas tentang tema maksiat lidah. Selanjutnya yang termasuk maksiat lidah, dosa lidah adalah wal kidbu 'ala Allah,
mendustakan Allah. Mendustakan Allah seolah-olah kita tidak percaya bahwa Allah itu tidak ada. Karena sekarang muncul ustadz-ustadz yang baru yang menyebutkan bahwa di dalam Al-Quran tidak ada ayat yang menyebutkan bahwa Allah itu ada. Tidak ada kalimat, tidak ada ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan wujudullah, adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bagi anak kecil yang awam, pasti mereka langsung percaya bahwa Allah tidak ada dalam Al-Quran. Kalau kita sudah dewasa seperti ini terus tidak mempercayai adanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan berkata Allah tidak ada karena dalam Al-Quran tidak disebutkan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini termasuk maksiat lidah, dosa mulut. Betul dalam Al-Quran kalau kita mencari sifat wujud tidak bisa ditemukan pada ini. Tidak ada. Tidak ada. Wujud itu tidak ada dalam Al-Quran. Kalau qadim ada. Yang lainnya wasi'un alim, ghafurus syakur ada. Surat Al-Hasr ujungnya apa Mas Budi? Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Semuanya ada itu. Tapi kalau wujud tidak ada. Tapi kita harus percaya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada. Mana buktinya Allah ada? Wujudu hadhil makhlukati, adanya seluruh makhluk ini itu bukti adanya Gusti Allah. Makanya Allah itu disifatan dengan dua sifat yang seolah-olah bertentangan, az-zahir wal batin. Allah itu yang zahir dan Allah itu yang batin. Kalau kita baca ini huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu, seolah-olah ini tidak menerima Allah itu ya zahir ya batin, membingungkan. Artinya Allah yang zahir apa? Pada ini Allah itu kan zahir itu nampak. Sekarang Allah itu nampak. Apanya yang nampak? Ciptaannya nampak, ciptaannya adanya gunung, adanya laut, adanya langit, adanya manusia, adanya makhluk hidup yang lain, benda mati, apapun yang ada di dunia itu menandakan bahwa Allah itu zahir. Allah menampakkan ciptaannya. Wal batinu, dan Allah itu yang batin. Apa artinya? Artinya batin apa? Tidak kelihatan. Artinya apa ini? Allah menampakkan makhluknya, Allah menampakkan ciptaannya, dan Allah menyembunyikan zatnya. Tidak menampakkan jisimnya Allah itu karena Allah bukan jisim. Tidak menampakkan badannya Allah itu karena Allah bukan badan. Karena Allah itu laisa kamislihi syai'un. Mukhalafatu lil hawadis, beda dengan makhluk yang baru. Jadi kita yakin, percaya, iman bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada. Kalau kita mendustakan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita termasuk maksiat lidah. Selanjutnya, wattolakul badai, termasuk maksiat lidah, dosa mulut itu mentolak, mencerai yang bid'ah, menceraikan istri yang badai, yang sangat dilarang dalam agama. Seperti apa? Ka ayat luqa mau tahu fi haidin aw nifasin, seperti
Seorang suami menceraikan istri dalam keadaan sedang haid atau sedang nifas, itu dosa mulut, termasuk rangkaian dari dosa besar. Tidak boleh kita menceraikan istri dalam keadaan haid atau sedang nifas. Bagaimana kalau tidak haid, tidak nifas? Lihat dulu, karena ada hadis abghadul halal indallahi at-talaq. Perkara yang halal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perceraian. Tetapi ada yang lebih dibenci dari itu adalah menceraikan istri dalam keadaan haid atau sedang nifas. Tidak boleh. Tunggu dulu sampai suci. Kalau sudah tidak bisa ditangani, boleh ada pilihan. Tapi kalau lagi haid, jangan dulu. Karena apa? Kasihan sama seorang perempuan, idahnya panjang atau sedang nifas, tidak boleh. Selanjutnya, yang termasuk maksiat lidah itu watarkul wasiyati biddaini, meninggalkan wasiat tentang hutang piutang. Oh, ini termasuk maksiat lidah, Mas Hudi. Jadi kalau kita punya hutang, Pak Bo, ini bukan Pak Bo ya, saya salah terus ya, Pak Yudi. Pak Yudi, ya. Kalau kita meninggalkan wasiat tentang hutang piutang, itu termasuk dosa mulut, dosa lidah. Jadi kalau Pak Yudi punya hutang, ditulis sama Pak Yudi itu, berwasiat, istriku, anakku, ayah itu punya utang kepada si A sekian ribu, kepada si B sekian ribu. Nanti kalau ayah kapan hari diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, ayah belum bisa membayar hutang, tolong bayarkan hutang ayah. Simpan di bawah bantal. Berwasiat. Atau langsung bicara kepada keluarganya bahwa saya punya hutang ke si A, ke si B, ke si C. Nanti kalau ayah meninggal, kalau saya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, tolong bayarkan hutang ini. Berwasiat, baik dengan ucapan atau dengan tulisan. Karena apa? Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjamin orang yang mati syahid itu dengan pahala surga. Tetapi sebelum para sahabat berangkat ke tempat medan perang, Rasul pidato dulu, pengumuman dulu Rasul. Siapa yang di rumahnya punya orang tua yang sudah sepuh? Ada yang angkat tangan sahabat. Saya, wahai Rasulullah. Gimana kata Rasulullah? Jangan engkau ikut perang, muliakan kedua orang tua, urus kedua orang tua, karena pahalanya lebih besar daripada jihad. Yang kedua, siapa yang di antara kalian yang punya hutang? Ada yang angkat tangan, saya punya hutang ya Rasulullah. Janganlah engkau ikut berperang sebelum engkau lunasi hutangmu. Karena apa? Nanti kalau engkau terbunuh di medan perang, surga terhalang oleh hutang. Jadi sebanyak apapun amal ibadah kita, kalau kita meninggal membawa hutang sekecil apapun, sebelum dilunasi oleh ahli warisnya, kita tidak akan bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan dianggap sepele masalah hutang. Sehingga di sini disebutkan maksiat lidah kalau kita tidak berwasiat masalah hutang. Makanya kalau ada orang yang meninggal, biasanya pamudin kan berdiri. Almarhum sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita doakan bla 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 bla, dan apabila almarhum punya bersangkutan hutang piutang, monggo silahkan datang ke ahli warisnya untuk dibereskan. Karena tidak ada yang bisa
memasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita bawa amal-amalan banyak, tapi kalau hutang belum dibayar tidak akan masuk surga. Jadi tidak ada seorang pun yang tidak punya utang. Kalau kita bersosial pasti ada. Baik hutang janji, kan janji pun sama dengan hutang. Al-wa'du dainun, janji itu adalah hutang. Nadar yang disunahkan itu kan hutang juga. Pada ini nadar, andaikan nanti anak saya hafid Al-Quran di usia sekian tahun, saya akan menyembelih seekor kambing. Betul, 10 tahun putra putri-putrinya menjadi hafid Quran, terus tidak dibayar nadarnya tadi, berdosa, hutang itu. Jadi siapapun di antara kita jamaah yang mempunyai hutang kepada orang lain, berwasiatlah dari sekarang, berniatlah untuk membayar. Karena kan mudahnya orang zaman sekarang itu, hutangnya mudah, bayarnya susah. Kalau mau pertama minjem kan sampai nyembah-nyembah. Saya butuh sampai merengek-rengek, minjam. Begitu sudah dikasih, bagian ditagih, galaknya melebihi yang punya uang. Jadi sekecil apapun, makanya kata Rasulullah, nanti di umatku akan ada yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala tetapi dalam keadaan muflis, bangkrut. Yaitu siapa? Mereka yang rajin ibadah di dunianya, sholat tidak pernah ketinggalan, berjamaah tidak pernah ketinggalan, berbuat baik paling depan, jihad di jalan Allah paling depan, tetapi begitu meninggal dunia pahalanya habis. Di antaranya ada yang disaurkan untuk hutangnya yang belum dibayar di dunia. Bangkrut akhirnya, boro-boro mendapatkan pahala, malah dosa lain berbalik kepada kita. Hati-hati masalah hutang. Selanjutnya, yang termasuk maksiat lidah, dosa mulut adalah wa ta'allumu ilmi mudirin kasihri wan nujum, mempelajari dan mengajarkan ilmu yang madorot, seperti belajar ilmu sihir, belajar ilmu nujum, dosa. Tidak boleh. Ilmu sihir, ilmu nujum, ilmu perbintangan, ilmu perdukunan, ilmu yang madorot, yang dilarang oleh agama. Selanjutnya lagi, termasuk maksiat lidah adalah wal hukmu bi ghairi hukmillah, memberikan hukum dengan bukan hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya jelas banyak. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, humul fasikun, humul munafikun. Barang siapa yang menghukumi dengan hukum bukan hukumnya Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah orang kafir, orang munafik, orang fasik. Bagaimana kalau di kita? Pada ini Indonesia hukumnya hukum apa? Pakai hukum Al-Quran dah. Kalau bertentangan dengan Al-Quran, jelas termasuk orang kafir, orang fasik, orang munafik. Kita pun sama, kalau kita menghukumi tidak memakai ilmu agama, tidak pakai dasar agama dengan al-hadis, Al-Quran, al-hadis, maka kita maksiat lidah, dosa lidah, dosa mulut. Selanjutnya yang termasuk maksiat lidah adalah wan nadbu wa huwa addu mahasinil mayyit. Artinya apa?
menghitung-hitung kebaikannya mayit setelah meninggal, ditinggalkan oleh keluarganya. Ada yang berkata, "Wa kahafa, wahai bapak, kalau bapak tiada, siapa yang akan menanggung kehidupanku? Sedangkan bapak itu yang gini, dihitung-hitung kebaikannya. Ka'annahu yasma'u." Seolah-olah mayit ini mendengar apa yang kita ucapkan. Nanti ada beda dengan meratap ya. Di sini ada bahasanya wanadabu. Nadab itu adalah menghitung-hitung kebaikan orang yang sudah meninggal. Wajibalah, wahai gunung, tempat aku berlindung, sekarang kau telah tiada. Jadi seolah-olah keluarga kita itu adalah tameng, ya. Seolah-olah benteng waktu beliau masih hidup. Ini tidak boleh. Dosa mulut, dosa lidah. Yang selanjutnya waniyaha, wahia rafu sautin binadmi. Nah, ini ada niyahah, meratap. Wahwa rafu sautin binadmi. Yang disebut niyahah itu adalah meninggikan suara ketika meninggal oleh saudaranya, oleh keluarganya. Meratap, menyebut, menangis, apa namanya? Menyobek-nyobek pakaian. Apalagi ini? Mencakar-cakar muka, ngawut-ngawut rambut, seolah tidak menerima keluarganya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau Mas Denny ditinggalkan oleh ibunya, meninggal dulu terus menangis? Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh enggak ibu? Kalau kita ditinggal orang yang kita cintai meninggal, kita menangis, boleh enggak? Boleh. Jangan dilarang orang menangis. Ojo nangis, ojo nangis. Biarkan. Air mata itu perwakilan gejolak hati. Tidak ada urusan air mata mau netes ke jenazah atau tidak. Tidak ada urusan dengan air mata. Boleh menangis, boleh. Yang dilarang itu niyahah, meratap, menangis sambil berok-berok, sambil mengucap-ngucap seperti orang jahiliyah. Kalau menangis boleh. Contoh siapa? Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditinggal wafat oleh putranya yang masih kecil. Siapa namanya? Ibrahim. Baka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta talat lihiyatuhu. Baginda Rasul menangis sampai jenggotnya teles, basah jenggotnya dengan air mata. Berarti Rasul itu nangisnya bukan sedikit nangisnya. Sampai jenggotnya basah berarti nangisnya air matanya deras. Apa namanya air? Nangis apa itu? Sesegukan. Sampai sesegukan. Nangis. Hanya ada yang nangis itu sedikit air matanya, apa namanya? Kata orang sini. Kalau kata orang Bandung Ciremayan. Ciremayan. Kalau kata orang sini apa? Brebes milik. Nah, Brebes. Samanya netes to gitu. Kalau Rasulullah sampai mengalir deras air matanya ketika ditinggal oleh putranya Ibrahim, nangis. Ini menandakan kalau kita ditinggal oleh orang yang kita cintai, boleh menangis, jangan dilarang. Karena apa? Perwakilan hati adalah air mata. Biarkan menangis sawarnya, biarkan ungkapan hatinya itu tidak bisa berkata-kata, hanya perwakilan air mata yang menandakan bahwa kita betul-betul kehilangan, sangat sedih. Pak Yudi ditinggal ayah dulu, meninggal, sudah meninggal ayahnya, menangis enggak? Enggak menangis, kuat ya. Ditinggal ibu, enggak menangis. Ditinggal putra,
Belum. Ditinggal istri? Belum. Ya. Pak Hudi ditinggal ayah menangis? Nangis. Nangis. Itu tanda hati. Kalau kita masih bisa menangis, itu menandakan hati kita itu masih lembut. Lembut ya. Karena apa? Ada 7 golongan yang kelak di hari kiamat diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari guncangan hari kiamat. Di antaranya warajulun dzakarallaha fi ulwatin fafadat ainahu min khasyatillah. Seorang hamba Allah, laki-laki atau perempuan yang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala fi khulwatin, di tempat yang sepi, papadot ainahu, terus menetes air matanya. Maka air mata itu akan Allah jadikan pelindung kelak di hari kiamat. Menangis, tapi ojo menangis berjamaah. Semasjid dipimpin oleh ustadznya menangis semua, bukan itu. Sendiri di tempat yang sepi, di waktu yang sepi, ingat kepada Allah sampai menangis. Karena apa? Rindu surganya Allah dan takut siksaan Allah. Nangis. Pernah Mas Udi menangis seperti itu? Pernah? Insya Allah ya. Pak Bandi? Pernah? Nah, kalau Pak Bandi itu hatinya lembut, sering menangis Pak Bandi. Alhamdulillah ini sudah hilang, sudah tidak ada ke masjid sekitar 5 bulanan. Nah, sampai saya nyari kabar-kabar karena tidak tahu rumahnya, tidak bisa menemukan Pak Bandi. Tadi pas lagi duduk di sana, beliau hadir. Alhamdulillah, ternyata beliau habis sakit. Habis sakit. Corona, bukan? Ya. Sakit ya. Ya maafkan ya kita jamaah karena tidak tahu ya, jadi tidak bisa nengok gitu ya. Bukannya lupa sama Pak Bandi, karena kita tidak tahu ya Pak Deni ya, tidak tahu rumahnya, tidak tahu kabarnya gitu kan. Ya habis Lebaran, Idul Fitri, terus tidak ada, terus Idul Adha ada, ketemu sekali sama saya, setelah itu kehilangan. Sekarang alhamdulillah sudah bisa hadir lagi. Itu ya. Selanjutnya kata Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abghadul aswati ilallahi taala sautani. Rasulullah bersabda, ada 2 suara yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. 1, sautun naihatun indal musibah, suara meratap ketika ditimpa musibah. Suara ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Niyahah, meratap, bukan menangis. Kalau menangis itu tidak sambil ngomong apa-apa. Kalau meratap itu ya menangis, yang ini yang ngoceh sembarang kali yang keluar dari aturan agama. Meratap. Yang kedua, sautu mizmarin inda farhin, suara terompet ketika merasakan bahagia. Ini 2 suara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 suara meratap ketika ditinggal musibah, ditimpa musibah. Kedua, suara terompet ketika mendapat kebahagiaan. Kita bahagia meniup terompet. Nah, ini suara ini yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah, an-naihatu tuj'alu safaini finari. Yang meratap itu, yang kalau ditinggalkan musibah meratap, ketika mendapat bahagiaan meniup terompet, kelak akan dijadikan 2 sop di neraka. 1 sop sebelah kanan neraka, 1 sop sebelah kiri neraka. Tunbahu kama tunbahul kilab, mereka menggonggong seperti menggonggongnya anjing. Jadi ini yang di dunianya kalau ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala meratap, nanti di dalam neraka itu dibagi 2.
sebelah kanan neraka sebaris, sebelah kanan kiri neraka sebaris. Mereka menggonggong seperti menggonggongnya seekor anjing, ramai. Nah, ini merupakan suatu azab dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya tempatnya orang yang meratap ketika musibah adalah neraka. Kalau kita hanya menangis saja tidak menjadi dosa, asal tidak boleh mengoceh. Selanjutnya yang termasuk maksiat lidah itu adalah watarku raddis salam, tidak menjawab salam. Nah, hati-hati ya, tidak menjawab salam. Yang mana? Salam yang wajib. Ada kita pengumuman di speaker, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diem aja, nggak ngejawab, dosa. Atau ada orang masuk masjid, kita lagi duduk-duduk, Assalamualaikum, kita diam saja, dosa. Ada salam yang tidak boleh dijawab. Siapa? Salamnya Mas Denny lagi ngimami, Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi kita di belakangnya, Waalaikumsalam Pak Ustaz, sehat. Nah, itu tidak boleh dijawab. Salamnya seorang imam tidak boleh dijawab. Nanti kita batal. Assalamualaikum warahmatullahi, kita Waalaikumsalam di belakang. Yang ketiga, ada salam yang tidak perlu menunggu jawaban. Yaitu apa? Salam apa? Salam kalau kita melewati kuburan atau masuk kuburan, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Wis lewat saja, jangan ngenteni dijawab. Begitu kita salam, Assalamualaikum ya ahli kubur, kita ngamuk, gak gelem nyauri gitu. Jangan menunggu jawaban itu. Karena apa? Kalau dijawab kita bakal lari. Mas ini masuk ke kuburan yang luas, Assalamualaikum ya ahli kubur. Ada yang menjawab di bawah, Waalaikumsalam Pak Denny. Lari paling. Gitu ya. Jadi ada salam yang wajib dijawab, ada salam yang tidak wajib dijawab, ada salam yang tidak boleh menunggu jawaban. Jawab salam yang wajib seperti undangan. Pak Denny mendapat undangan selebaran ya. Di atasnya ada tulisan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru baca kesininya dengan ini bla 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 gitu. Nah, makanya ibu-ibu kalau mau menikahkan anaknya, hati-hati ya. Ojo sok-sokan agamis ya, yang akhirnya dengan perbuatan kita orang lain jadi berdosa. Contoh, Pak Ridho mau menikahkan putranya, ditulis di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Ayat Al-Qur'an ditulis semua di sini. Diterima sama orang yang awam, alah undangan apa hiburannya ini? Oh dangdut, teko gitu. Ndak dipikirkan, ndak dijawab salamnya. Setelah itu undangannya dibuang kemana saja. Sementara di sini yang tercantum adalah ayat Al-Quran. Jadi hati-hati. Orang lain berbuat dosa gara-gara kita. Kan sekarang banyak yang gitu Pak Hudi, ayat Al-Quran, hadis. Setelah itu undangannya dikemanakan? Apa disimpan rapi di meja, di lemari, atau dibuang? Kalau dibuang berarti kita sama saja dengan menghinakan ayat Al-Quran. Simpan yang rapi. Terakhir, yang termasuk maksiat lidah itu adalah wasukut anil amri bil ma'ruf wan nahi anil munkar bi ghairi udrin. Yang terakhir, yang termasuk maksiat lidah adalah diam,
tidak mau amar ma'ruf dan tidak mau nahyil mungkar. Serajin apapun ibadah kita belum sempurna kalau kita belum ihsan. Imannya kita oke iman, Islamnya kita oke Islam, tapi rukun agama ada 3: iman, Islam, ihsan. Ihsannya ini isinya diantaranya adalah amar ma'ruf nahyil mungkar. Kalau kita belum bisa amar ma'ruf nahyil mungkar, maka kita termasuk dosa lidah bighair udrin, kalau tidak ada udzur. Artinya apa? Tidak berbahaya, kita bisa, kita paham, terus diam saja, maka kita berdosa. Paham Pak Denny? Nah, ini tugas Pak Denny, tugas Pak Hudi, tugas Pak Tamir ini ya. Kalau melihat kemaksiatan, Pak Tamir ojo diam saja. Nahyu anil mungkar. Kalau ada orang yang belum bisa berbuat kebaikan, Pak Takmir ojo diam saja, ajak, jenenge amar ma'ruf. Kita bandingkan amar ma'ruf dengan nahyil mungkar, berat mana? Ya, berat mana? Amar ma'ruf sama nahyil mungkar, berat mana? Berat nahyil mungkar. Kalau amar ma'ruf efeknya tidak berbahaya. Tidak berbahaya. Ya, Pak Yudi, ada orang kelompok apa cangkruan diajak sholat sama Pak Yudi. Ayo rek sholat rek. Paling jawabannya gini, monggo sampean duluan. Paling gitu efeknya. Tapi kalau nahyil mungkar bisa berbahaya. Contoh kata Rasul gini, man ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadi. Barang siapa yang lihat kemungkaran, rubah dengan tangan. Contoh, ada orang lagi kelompok bermain judi ya. Nah, kita langsung ambil kartunya. Gimana efeknya? Dikeroyok kita. Dikeroyok kita. Efeknya berbahaya nahyil mungkar. Maka kata Rasulullah, kalau kalian melihat kemungkaran, rubah dengan tangan. Fa ilam yastati fa bilisani. Tidak mampu dengan tangan, dengan lidah, dituturi, dinasehati. Dengan tangan tidak mampu, dengan lidah tidak mampu, fa biqalbi, dengan hati. Tetapi kata Rasulullah, wa dzalika al-abul iman. Ingkar dalam hati itu selemah-lemahnya iman. Yang hebat dengan tangan. Ya. Yang hebat dengan tangan. Ini bagian siapa dengan tangan? Penguasa, pemerintah. Dengan lidah bagian siapa? Nah, kita semua dengan lidah itu. Bisa kita, Bu, jangan gitu, Bu, ini dosa, Bu. Pak, jangan berbuat ini, Pak, itu dosa, Pak. Masih isolah dengan lidah. Oh, jadi diam saja. Karena apa? Al-alimus sakit anil haq kasyaitonil ahros. Orang yang mengetahui kebenaran tapi diam saja, itu derajatnya seperti setan yang gagu. Wisma setan gagu pisan. Lebih hina daripada setan. Kalau kita mengetahui yang hak tapi kita diam saja, tidak mau menyampaikan, tidak mau menasehati, maka derajat kita seperti setan yang gagu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan besar kecilnya ada manfaatnya. Ya. Mohon pengertiannya. Mungkin saya kalau salah penafsiran dari saya pribadi, masalah utang. Masalah utang kalau tidak maksiat, kalau maksiat itu kan kita sudah pernah melihat di jalan bisa melihat kemaksiatan, atau kita pergi di Bali juga melihat kemaksiatan. Betul. Tapi kalau masalah hutang, saya mengartikan bahwa itu dolim kepada diri kita, bukan maksiat. Soalnya hutang masih kita harus kita sahut atau bermaksiat kepada anak, gitu. Ya. Kita sudah bermaksiat kepada anak. Apabila anak itu sudah mengetahui bahwa kalau kita sudah meninggal, ya kita mewakili mungkin ya, karena hutang itu banyak, kredit motor itu juga termasuk dolim kan gitu ya. Ya. Dolim pada dirinya sendiri. Dolim itu memang paling berat. Kita sholat aja pikiran, ya. Iya. Kalau itu dolim. Nah, karena saya tadi menafsirkan bahwa hutang itu dolim pada diri kita sendiri, ya. Mungkin
semua orang punya harapan untuk membayar lunas hutang. Kalau dibilang maksiat itu gimana Ustaz? Masalah dolim bisa maksiat? Gini, Pak Hengki, tadi di sini dibahas tuh watarkul wasiati bidaini. Kalau kita diam saja, ya, tidak menyampaikan kepada keluarga, kepada istri, kepada anak, terus masalah kita tuh punya hutang kepada orang lain, kita diam saja, tidak ngomong sama istri, sama anak. Terus Pak Hengki meninggal, kan tidak ada yang tahu keluarganya kalau Pak Hengki punya hutang. Kelakuan tadi itu, inilah maksiat lidah Pak Hengki. Jadi Ustaz biasanya sudah melihat itu kejadian maksiat. Pinjam itu termasuk kita dolim. Kalau sudah mengetahui, istrinya mengetahui, anaknya mengetahui, terus kita punya utang, kita tidak mau bayar, itu namanya zolim li nafsih, mendolimi diri sendiri. Yang tadi itu yang saya sampaikan adalah ini diam saja, ya, tidak berwasiat, tidak ngasih tahu lah intinya, tidak ngasih tahu kepada keluarganya bahwa kita mempunyai hutang, sampai hutang itu terbawa mati. Moro-moro setelah Pak Hengki meninggal, datang si A, si B, si C nagih kepada istrinya. Kan istrinya kelabakan, saya tidak tahu. Nah, itu tadi dengan kelakuan Pak Hengki tidak berwasiat, itu termasuk maksiat lidah. Gitu. Pak Heru? Mungkin mohon penjelasan Al-Baqarah 280 tentang sama ya, topiknya apa ini? 280 itu kan yang paling panjang ayatnya. intinya kan jika saudara kesulitan, kemudian kasih dalam waktu, seperti kredit motor, apa? Iya. Kemudian jika kamu istilahnya itu mengikhlaskan atau lebih baik jika kamu mengetahui. Betul. Bisa dicek di 282. Iya. Sekarang ini dalam era media sosial yang kompleks itu kan katakanlah seperti tidak ada utang motor atau seterusnya, atau mungkin rumah, atau bahkan utang struktural. Iya. Tanya ini, apakah kita termasuk di dalamnya apabila ternyata negara ini per jiwa itu menyatakan kalau dihitung 15 juta sampai 20 juta, otomatis itu gimana? Dengan apa orang juga. Iya. Jadi gini ya, intinya itu sedekah dengan memberi hutangan, pahalanya besar mana? Kita bersedekah di waktu subuh, katanya kan sedekah yang paling bagus. Terus sore-sore ada yang datang ke rumah kita minjam. Dibandingkan sedekah di waktu subuh dengan meminjamkan kepada orang lain, pahalanya pada ini besar mana? Meminjamkan. Karena apa? Kalau kita bersedekah belum tentu orang itu butuh. Tapi kalau kita meminjamkan sudah pasti yakin ini orang butuh. Ya. Terus kita menghutang, meminjam. Dalam surat Al-Baqarah itu dijelaskan, ya, membantu meringankan kesulitan orang lain. Bagus, Pak Heru ya. Kita membantu orang lain itu bagus ya. Kita yang dibantu ya, ojo terlena ya, ojo terlena tidak ada niatan untuk bayar. Setelah kita berusaha tidak mampu bayar, terus terbawa mati. Kita sudah banting tulang untuk membayar, tapi tidak punya biaya sampai terbawalah meninggal. Maka lebih baik buat kita si mudayin, sing yang menghutangkan itu mengikhlaskan. Tetapi mengikhlaskan itu harus datang ke ahli warisnya. Jangan gini ya, Pak Denny punya utang sama Mas Budi, ya. Terus Pak Denny meninggal.
Mas Hudi ngomong ini, wis tak ikhlaskan saja. Itu tidak cukup. Mas Hudi harus datang ke istrinya, ke putranya. Nih Bu, nah dulu itu ayah sampean punya hutang sama saya, tapi sekarang saya ikhlaskan. Jadi di hadapan Allah sudah tidak ada sangkut paut. Terus kalau Mas Denny punya hutang sama Mas Hudi menghilang, tidak tahu kemana. Ada kabar di Papua, disusul ke Papua, tidak ada. Ada kabar di luar negeri, disusul ke luar negeri, tidak ada. Tapi hutang ini wajib dibayar. Bagaimana cara bayar hutangnya? Iya, ini sudah tidak ada, semuanya hilang. Hilang, ahli warisnya hilang, katanya di Papua, di susul Papua ada, di Negro nggak ada, wah di mana-mana ada. Hutang tetap wajib dibayar. Gimana caranya? Datang ke fakir miskin, datang ke panti asuhan, saya niat membayar hutangnya ke Mas Hudi. Masukkan. Iya, niatnya kita membayar hutang ke Mas Denny, ke Mas Hudi. Saking wajibnya membayar hutang. Kenapa? Kalau setelah kita bayarkan ke panti asuhan, beberapa tahun kemudian wis pada tua-tuanya ketemu. Kalau masih ada uang, bayar lagi. Karena yang tadi sedekah. Iya, itu buat pahala Mas Denny yang dulu. Nah, yang sekarang bayar lagi. Nah, jadi ini perlu pembahasan banyak ya, karena waktu sudah tidak mencukupi ya Pak Heru. Yang tadi punya Pak Heru belum terjawab ya. Nanti kita dibuka di pertemuan yang akan datang ya. Karena waktu yang sudah habis, ibu-ibu sudah kakinya sudah selonjor sana kiri kanan, berarti sudah nggak husu itu ya. Kalau sudah nggak husu, karena gini kata dalam taklim dijelaskan, umatku tidak akan mampu menyerap ilmu lebih dari 1 jam. Kalau sudah 1 jam kemana-mana ininya ya. Paling fokus kita 15 menit menyerap ilmu, kesananya sudah tidak fokus ya. Nanti kita dibuka lagi Pak Hengki ya. Pak Hengki jangan merasa puas dengan jawaban saya, Pak Heru apalagi, kita nanti dibongkar lagi ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.